Shalom. Happy Sunday untuk seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya ada sukacita pada hari ini, amin. Kembali saya ingin mengajak kita segenap hati mempersiapkan untuk beribadah bersama. Apapun masalah saudara, pergumulan hidup saudara, mari kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita percaya dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan, amin. Mari siapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bawa hati kita bersyukur buat anugerah, buat kebaikan, buat penyertaan yang Tuhan berikan. Sembah, oh sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, bawa hatimu menyembah Tuhan, saudara. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran.
muliakan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Mari jemaat Tuhan kembali angkat kedua tanganmu. Lebih luas katakan dari lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah sanggup untuk membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu mujizat bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang semangat memuji nama Tuhan. Yes Lord, we wanna praise you Lord. Woo! Sebab Engkau dahsyat, Engkau agung, Engkau mulia Tuhan. Come on church. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bertepuk tangan bersorak bagi nama Yesus. Woo! Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak, sorak-sorai baik kebaikan-Mu. Sing it out. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik.
setiamu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang percaya Tuhan kita baik, katakan haleluya. Kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Nyanyikan bersama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan. Jalan di dalam Kekuatanmu semua. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tidak pernah kami ragu mengikut-Mu Yesus. Sebab ada Tuhan di pihak kami. Amin. Silakan bersama-sama. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Tuhan kau perisaiku. Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus bersama Senior Pastor Josiah Abdi Saputra. Siapkanlah roti dan anggur bagi Anda dan juga keluarga. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah Minggu 23 Mei tetap tersedia online melalui YouTube channel NDC.
Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Ikuti Encounter Night pada Rabu 19 Mei pukul 19.30 di YouTube channel NDC bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Ibadah online NDC Women pada Kamis 20 Mei diliburkan. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut adalah jadwal ibadah onsite NDC Ministry. Untuk menghadiri ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking menggunakan aplikasi NDC. Datanglah lebih awal dan jangan terlambat, karena e-tiket tidak berlaku setelah 10 menit ibadah dimulai. Bagi saudara yang telah melakukan seat booking namun berhalangan hadir, segera lakukan pembatalan di aplikasi agar kursi yang terbatas dapat diisi dengan jemaat lain yang rindu beribadah onsite. Dan untuk keamanan jemaat, NDC menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memasang plasma air untuk screening virus di jalur sirkulasi udara. Kami katakan yang pertama, bahwa semua yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Album NDC Worship yang keempat kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap lirik telah dirangkai, dipadu dengan alunan nada. Lagu demi lagu tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami telah bersatu dalam doa, menyerahkan album keempat NDC Worship, Mighty, ke dalam tangan Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, single pertama Tuhan Tak Pernah Gagal telah dirilis di YouTube channel NDC Worship dan akan diikuti lagu-lagu lainnya. Mari dukung dan doakan agar setiap lagu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class M1 dan M3 yang diadakan secara online mulai hari ini. Pendaftaran terakhir pada Minggu 30 Mei atau sampai dengan kuota terpenuhi. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi NDC dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari jemaat Tuhan bawa hatimu masuk lebih dalam menyembah Tuhan. You deserve the glory and the honor. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no segenap hatimu, deklarasikan imanmu, katakan, you deserve the glory and
the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. There is no one else like you. Kami sembah Engkau, Engkau layak Tuhan, dipuji diagungkan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, nyatakan isi hatimu. For you are great, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Jesus. There is no one else like you. For you are great. For you are great. Come on. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like. Katakan sekali lagi. There is no one else like you. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang rela berkorban dan memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dan hari ini lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima, kami diingatkan akan pengorbanan Yesus yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan berkati roti dan anggur menjadi sakramen alat anugerah yang olehnya kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu lewat perjamuan kudus. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap terima perjamuan kudus katakan amin. Selagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Mari buka hati saudara. Persiapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini menyembah Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari semua katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu. Mari semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
berikan bagiku. Haleluya, terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti kita tinggi ke atas, saudara, sambil kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Kau menanggung semua dosa kami dan juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Siapapun yang datang dengan sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, pegang tubuhmu yang sakit dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit dan kelemahan tubuh keluar dalam nama Yesus. Oleh sebab bilur Yesus, segala penyakit sudah disembuhkan dan umat Tuhan pulang dengan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekarang angkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita, ketika Yesus dicambuk, ketika kepalanya dimahkotai duri, ketika tangan dan kakinya dipaku, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua bersorak haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat bilur yang menyembuhkan kami. Haleluya. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berbicaralah, kami siap mendengar suara-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Baik, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah Why God Created Man. Mengapa Allah menciptakan manusia? Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab. Kenapa sih Allah menciptakan manusia? Apa tujuan Allah? Apa maksud Allah menciptakan manusia? Apakah Allah hanya iseng?
Atau Allah bereksperimen, saudara-saudara, sama seperti ilmuwan sekarang banyak bereksperimen. Ya, eksperimen misalnya tentang tikus gitu ya. Tikus itu kalau lagi gelap nggak dikasih lampu, gimana gerakannya, kelakuannya. Kalau tikus itu ada lampu dan terang, bagaimana gerakannya, apa seperti itu? Seperti ilmuwan bereksperimen, Allah bereksperimen. Atau seperti ibu rumah tangga mungkin di dapur lagi iseng lalu eksperimen bikin kue khusus gitu saudaraku ya, kalau ini campur ini yang gak pernah dilakukan kayak apa jadinya. Apa Allah bereksperimen? Atau ada lagi yang berpendapat bahwa saudara-saudara semuanya itu terjadi secara kebetulan. Jadi bumi ini terjadi kebetulan, manusia terjadi kebetulan, alam semesta terjadi kebetulan. Itu yang sering kali kita baca namanya teori apa saudara? Teori Big Bang. Big Bang itu teori di mana ada satu ledakan yang dahsyat. Terus tiba-tiba terbentuklah alam semesta, terbentuklah bumi. Dan segala isinya termasuk manusia. Terjadinya secara kebetulan. Tetapi kalau terjadinya manusia saudara dan saya secara kebetulan, artinya hidup kita tidak berarti, gak punya arti. Betul gak? Namanya juga kebetulan. Kebetulan jeger terus muncul kita. Nah ini teori Big Bang, kebetulan. Jadi kalau kebetulan maka yang harus kita lakukan apa? Kalau hidup kita kebetulan. Ada pepatah Cina yang bilang, minumlah selagi masih ada anggur untuk dinikmatin. Maksudnya adalah ya udah nikmati hidup aja. Nikmati sepuas-puasnya lalu mati dan selesai. Karena apa? Karena hidup kebetulan, karena Big Bang tadi dan gak ada yang perlu dipertanyakan lagi kenapa kita hidup. Atau ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah bekerja keras. Kita ini diciptakan untuk kerja keras dari pagi sampai petang. Untuk kita bisa bertahan hidup. Kalau itu yang dipahami berarti hidup kita turun derajatnya seperti apa? Seperti hewan. Seperti binatang ya kerja keras hanya untuk cari makan saja. Tetapi saya percaya kita semua yang hadir di sini yakin bahwa hidup kita tidak kebetulan. Bahwa ada Allah yang berkuasa yang menciptakan. Dan bahwa Allah punya tujuan. Sejak semula ketika Allah menciptakan saudara dan saya, Allah punya tujuan. Karena setiap benda kalau kita perhatikan itu diciptakan tentunya punya tujuan. Saya kasih ilustrasi aja ya. Saya minta bantuan SSD kita, Pak Wiwin ya. Wiwin bisa maju ke depan. Kursinya dibawa sekalian. Ini bukan ngerjain, ini pelayanan ya. Oke. Nah, lalu ngadep ke sono. Oke. Nah, saudara-saudara lihat ini namanya apa? Kursi. Ya. Bisa nggak kursi ini saudaraku saya pakai untuk meletakkan minuman ini? Bisa? Bisa. Tapi saya yakin kalau kursi ini saya yang menciptakan, saya pasti akan kesel. Bukan itu tujuannya. Dan kalau kursi ini bisa bicara menjadi makhluk hidup, dia akan bilang, aduh bukan untuk itu. Ya, tapi bisa. Atau misalnya Pak Wiwin ini sengaja saya cari yang badannya bagus dan tidak berbahaya. Kalau naik ke kursi ini, coba naik Pak. Naik, ya nggak apa-apa. Nanti dibersihkan. Nah, oke. Nggak naik lagi dong. Nah, pegangan sama saya. Nah, bisa nggak kursi ini dipakai dinaikin gini? Karena Pak Wiwin mau ngintip yang jauh di sono. Lalu dia pakai kursi, bisa. Tapi saya yakin kursi ini diciptakan bukan untuk dinaikin. Nah, sekarang boleh turun. Nah, tapi kursi ini diciptakan untuk apa? Didudukin, silakan duduk Pak. Nah, pada waktu kursi ini dipakai untuk duduk, maka si kursi pun akan merasa, dia merasa nyaman karena untuk itu dia diciptakan. Dan yang lebih bahagia lagi tentunya saya. Kalau saya menciptakan kursi ini, untuk inilah saya ciptakan. Kan keren saudaraku kalau duduk begini kan. Karena memang kursi diciptakan untuk dipakai tempat duduk. Oke, thank you Pak Wiwin. Jangan lupa dibawa juga ininya. Nah, tepuk tangan untuk Pak Wiwin saudaraku. Oke. Nah, jadi setiap benda diciptakan punya tujuan khusus.
Demikian juga dengan saudara dan saya diciptakan oleh Allah, pasti ada tujuannya. Ada maksudnya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Menciptakan saudara dan saya. Mari kita membaca bersama-sama dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Siapa Dia? Yesus, Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Garis bawah ya saudaraku, segala sesuatu. Tadi dikatakan yang di sorga. Yang di sorga itu juga Allah yang menciptakan. Malaikat-malaikat yang keren-keren, Allah yang menciptakan. Yang di bumi, segala yang di bumi. Saudara dan saya terjadi bukan kebetulan kayak teori Big Bang. Allah yang menciptakan. Lalu dikatakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Dan itu ada. Jangan saudara berpikir yang gak kelihatan itu gak ada. Ada. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, Allah yang menciptakan. Dan segala sesuatu yang diciptakan, termasuk saudara dan saya diciptakan, dikatakan untuk Dia. Jadi ini statement pertama yang mau saya sampaikan. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya kalau orang berpusat kepada pencapaian dirinya sendiri, itu bukan tujuan Allah. Tujuan Allah supaya hidup kita ini untuk Dia. Untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita hari Minggu ini juga datang ke gereja. Dari tadi kita nyanyi-nyanyi angkat tangan, itu bukan kurang kerjaan. Karena apa? Kita hidup untuk Dia. Kita memuji, menyembah Tuhan untuk Dia. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, saya jamin hati kita akan bahagia. Makanya kalau saudara pulang gereja, saudara nyanyi betul-betul, menyembah Tuhan betul-betul, saudara akan heran. Kenapa ya? Saya ke CP hari ini kok bahagia ya? Kemarin saya ke CP makan, belanja. Tapi nggak sebahagia ketika saudara pulang dari gereja. Kenapa? Saudara merasa berada pada jalur yang benar. Karena memang saudara diciptakan bukan untuk pemuasan dirimu. Tetapi kita diciptakan untuk Dia. Kita ada di sini untuk dinikmati oleh Allah. Lewat pujian kita, penyembahan kita. Lalu kita duduk dengar firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita semua tahu. Sejak awal Tuhan menciptakan saudara dan saya, tujuannya adalah untuk Dia. Nah, untuk Dia ini luas. Tapi hari ini saya akan fokus kepada sesuatu yang penting. Bahwa kita diciptakan untuk Dia. Yes, kita diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Ini fokus kita. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah sejak awal supaya saudara dan saya menjadi sahabatnya Allah. Mari katakan bersama saya sahabat Allah. Sekali lagi supaya lebih mantap, saya sahabat Allah. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan ini bernafas, tumbuh-tumbuhan ini makhluk hidup. Allah menciptakan binatang, baik yang binatang di darat, baik binatang di laut, baik binatang yang di udara. Allah menciptakan binatang. Tetapi Allah nggak bisa ngobrol dengan binatang. Allah nggak bisa ngobrol dengan tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian Allah menciptakan manusia. Mari kita baca ayat yang minggu lalu menjadi ayat emas kita juga, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini juga tujuannya. Supaya manusia itu, saudara-saudara, memerintah dunia, mengelola dunia. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita diciptakan segambar dengan Allah. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah menciptakan kita segambar dengan dia? Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kesegambaran kita dengan Allah itu penekanannya bukan pada fisik, bukan. Tapi kepada karakter, kualitas. Karena Allah itu kudus, maka manusia ciptaannya juga harus hidup dalam kekudusan, punya moral yang baik, dan seterusnya. Tetapi hari ini saya mau berbicara sesuatu yang berbeda. Bahwa Allah menciptakan kita segambar dengan dia adalah supaya Allah dan manusia dapat bergaul, bersahabat, dan berkomunikasi. Kalau gelombangnya nggak sama, nggak bisa bergaul, nggak bisa bersahabat. Kita bisa menjadi sahabat Allah, bisa curhat, bisa dekat, bisa intim, karena gelombangnya sama. Karena kita diciptakan oleh Allah segambar dengan dia. Tapi binatang nggak bisa. Hari-hari ini ada banyak orang yang hobi pelihara binatang. Saya nggak tahu saudara suka pelihara binatang nggak? Halo? Ya ada beberapa yang manggut-manggut itu ya. Banyak orang suka pelihara binatang. Saya nggak tahu binatang apa yang paling banyak orang pelihara. Anjing ya, anjing. Saya pernah pelihara binatang, kura-kura. Tapi sebetulnya nggak sengaja juga. Mungkin beli waktu kecil-kecil, anak-anak suka, lama-lama jadi gede. Ya udahlah, ada kolam ya, gede-gede sendiri, kura-kura. Tapi tidak banyak orang senang pelihara kura-kura. Kenapa? Karena kura-kura lehernya nggak bisa dikasih pita, nggak bisa dibikin halus, nggak bisa dipermak, saudaraku, susah. Ada juga orang yang mungkin pelihara kucing, ada juga. Tapi kebanyakan orang hobi pelihara anjing. Kalau saudara turun ke bawah di Central Park ini ada namanya itu Tribeca ya. Tribeca itu banyak orang bawa anjing. Ya ada yang pakai itu rantai ya. Ada yang digendong-gendong, ada yang dimasukin tas. Sampai saya kaget yang nongol kepalanya doang. Digendong-gendong ada yang kecil lucu gitu. Saya pikir apa gitu ya. Ternyata kepalanya ngumpet di dalam. Itu anjing. Saya juga punya teman yang beberapa yang pelihara anjing. Anjingnya lucu-lucu dan mahal-mahal saudara. Mahal. Digendong-gendong gitu ya. Waktu ngasih makan saya kaget. Itu susunya khusus. Ada potongan daging. Ada kejunya. Saya hitung-hitung lebih mahal dari makanan saya. Dan makanan kita mungkin ya. Mahal. Waktu jam-jam tertentu dimasukin ke kandang. Saya perhatikan kandangnya. Kandangnya besar. Lebih kaget lagi. Full AC saudara. Itu kandangnya ada AC. Jadi waktu saya suka pegang-pegang gitu ya. Kan dia punya bulu halus gitu ya. Ini kok bulu halus banget. Saya tanya gimana kok bisa. Oh itu ada salon. Ada salon. Disalonin saudara. Terus apa? Oh lalu pakai samponya khusus pak. Ada sampo khusus anjing. Itu kecil segini katanya. 700.000. Lebih mahal dari sampo saya saudara. Sampo saya 700.000 segini kali. Ini sampo anjing 700.000 segini. Wah luar biasa. Seneng katanya kalau punya anjing. Anjing itu setia. Tahu sama tuannya. Kalau tuannya pulang menggonggong, manja-manja. Sambil buntutnya goyang-goyang, matanya melotot gini ya. Terus buntutnya goyang-goyang, shalom, shalom gitu ya. Kira-kira seperti itu saudara. Ya.
Tetapi walaupun saudara cinta anjing dan anjing itu saudara bela mati-matian. Bahkan saya dengar orang kalau mau beli apartemen atau sewa apartemen, pertanyaan pertama adalah apakah anjing saya bisa masuk apartemen ini? Kalau anjing saya tidak boleh masuk apartemen ini, saya nggak jadi beli. Saya nggak jadi sewa. Wah, keren nggak? Anjing itu hebat, saudaraku. Tapi walaupun kita sayang anjing, dapat kandang yang bagus tuh anjing, setia, menggonggong, goyang-goyang ekornya. Tapi kita kan nggak bisa curhat sama anjing. Saya belum pernah ada bosnya atau tuannya yang sayang sama anjing dan curhat. Ketika dia patah hati. Lalu dia bilang sama anjingnya, jeng, saya lagi patah hati nih. Koko saya yang saya sayang meninggalkan saya. Gimana Jeng caranya Jeng menghadapi ini? Paling anjingnya cuma nguap-nguap sama keluarin lidahnya doang. Dia gak bisa ngomong apapun. Saudara boleh sayang dia tapi dia gak bisa jadi sahabat. Kenapa? Nggak ada gelombang yang sama. Kita gak segambar dengan anjing. Allah menciptakan binatang beda. Tapi Alkitab bilang Allah menciptakan kita segambar dengan dia. Apa tujuannya coba? Supaya Allah bisa berkomunikasi dengan kita. Alkitab berkata God is love. Allah itu kasih. Kasih Allah begitu besar. Dan dia perlu objek untuk menyatakan kasihnya. Allah perlu objek untuk memberikan kasihnya. God is love. Allah yang kaya dengan kasih. Bahkan Allah itu sendiri kasih. Dia menyalurkan kasihnya. Dia perlu sahabat. Jadi saudara ini luar biasa diciptakan segambar dengan Allah. Untuk dicintai habis-habisan oleh Allah. Objek kasih Allah kita ini. Jadi kalau saudara ada yang sedih, gak punya sahabat, saya kasih tahu. Saudara punya sahabat yang hebat, yang luar biasa. Dan dialah yang menciptakan kita, segambar dengan dia. Supaya Allah bisa menyatakan kebaikannya, kasihnya. Tetapi juga kita sebagai sahabat Allah, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai sahabat Allah apa? Ini statement selanjutnya. Sebagai sahabat, kita perlu akrab dan mengenal Allah lebih dalam. Yang namanya sahabat itu beda dengan kenalan-kenalan biasa. Saudara jangan bilang di gereja semua sahabat. Hanya gara-gara tiap ketemu di depan, shalom, 5 tahun shalom. Rumahnya di mana kita kagak tahu, bener gak? Kerjaannya apa, apalagi problemnya. Yang namanya sahabat itu beda, dia mengenal lebih dalam. Dan Allah mengenal saudara begitu dalam. Allah juga ingin kita sebagai sahabatnya mengenal dia lebih dalam, lebih akrab lagi. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 coba perhatikan. Hosea 6 ayat 6 berkata begini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudara harus tahu bahwa ini bicara tentang hubungan jemaat dengan Allah. Sebagai sahabat nih. Dikatakan aku menyukai kasih setia. Dalam hubungan itu apa sih yang penting? Harus ada kasih, betul nggak? Harus ada setia. Dan Alkitab berkata Tuhan lebih menyukai kasih dan setia. Bukan korban sembelihan. Korban sembelihan bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan hubungan. Nggak ada artinya. Saudara kasih korban tapi saudara nggak mengenal Tuhan. Nggak ada kasih dan setia. Lanjut dikatakan apa? Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lagi-lagi ini bicara hubungan. Jadi selain kasih dan setia apa? Pengenalan. Jadi kalau kita sebagai sahabat Allah, maka yang menjadi tugas kita adalah punya kasih, punya kesetiaan kepada Allah, dan pengenalan akan Allah. Sebagai sahabat kita. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tidak ada cara lain. Karena kehendak Allah, karakter Allah, kemauan Allah, kesukaan Allah yang Allah tidak sukai. Itu semuanya ada di mana saudara? Di Alkitab. Kalau kita mau mengenal Allah lebih dalam, mau gak mau kita harus banyak baca Alkitab. Makanya kita tidak bisa mengganti membaca Alkitab dengan membaca buku rohani. Ada banyak orang bangga karena dia membaca banyak buku rohani. Saya udah baca buku ini, bagus.
Begitu saya tanya, kalau baca Alkitabnya kapan? Oh, saya udah lama gak baca Alkitab, gak penting. Buku-buku rohani ini cukup. Saya bilang gak bisa dong. Kamu tidak bisa mengganti membaca Alkitab dengan ganti baca buku rohani. Karena Alkitab itulah pikiran Allah. Alkitab itulah kita tahu kehendak Allah, kemauan Allah, apa yang Allah benci, apa yang Allah suka. Itu semua di Alkitab. Jadi kalau saudara diciptakan sebagai sahabat Allah, kita bersyukur. Tapi ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Harus ada pengenalan akan sahabat kita. Mengenal sahabat itu yang penting. Lebih dalam lagi. Mengasihi sahabat kita. Setia tadi dikatakan. Dan ini yang menjadi tugas kita seumur hidup. Karena kita sahabat. Kita diciptakan menjadi sahabat Allah. Seumur hidup kita mau mengenal lebih. Mau intim lebih. Mengasihi Tuhan lebih. Setia kepada Tuhan lebih lagi. Karena Dia sahabat kita. Dan Yesus menjadikan kita sahabatnya. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15 berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kalau hamba itu tugasnya adalah mengerjakan perintah bos. Tetapi di sini Yesus bilang, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Aku memanggil kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu apa yang kudengar dari Bapakku. Di sini kita melihat seorang sahabat keuntungannya apa? Dia tahu banyak hal bahkan yang lebih dalam dari sahabatnya. Betul gak saudara? Jadi kalau saudara betul-betul mau mengenal Allah, mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu gak ada ruginya, malah akan besar keuntungannya. Karena apa? Sebagai sahabat, Yesus memberitahukan banyak hal yang dalam kepada kita. Dan ini yang harus selalu kita bangun. Selalu saya bilang, saya paling gak suka ya ketika jemaat itu selalu bertanya. Selesai saya doakan. Saya doakan, selalu ada, gak semua, tapi ada. Setelah didoakan, tanya, Pak Pendeta, tadi ketika Pak Pendeta tumpang tangan doain saya, ada pesan apa dari Tuhan? Keren kan? Dianggapnya saya tuh tahu gitu apa pesan Tuhan. Ya bisa saja kalau saya mau kelihatan lebih oke gitu. Oh Tuhan tadi ngomong begini-gini nih. Dia juga gak tahu saya beneran apa enggak. Bener gak? Tapi saya melihat bahwa jemaat itu nganggep pendeta tuh kayak broker saudara. Jadi pesan Tuhan lewat saya. Hal apa lewat saya? Padahal semua kita diciptakan dengan tujuan yang sama oleh Tuhan. Tuhan ingin saudara menjadi sahabatnya. Tuhan juga ingin menyatakan sesuatu kepada saudara. Tidak lewat saya, langsung direct. Tapi itu bisa terjadi kalau saudara benar-benar intim dengan Tuhan. Betul gak saudaraku? Anda intim dengan Tuhan, Anda menjadi sahabatnya Tuhan. Anda mengenal Dia lebih dalam, nanti otomatis saudara akan tahu. Gak selalu audible apa yang Tuhan sampaikan. Tapi Anda punya kepekaan. Ini kayaknya gak boleh nih. Ini mesti begini nih. Dan saudara punya kepekaan kenapa? Karena Anda dekat, Anda sahabat. Dan Yesus akan membimbing saudara kepada hal-hal yang lebih dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, bicara tentang kita diciptakan sebagai sahabat Allah. Tujuannya menjadi sahabat Allah. Saudara jangan anggap enteng. Sahabat itu sangat penting. Sahabat dekat bisa mendengar banyak hal dari temannya. Kalau Yesus teman kita, mendengar banyak hal. Tapi ini statement terakhir yang saya mau sampaikan hari ini juga adalah persahabatan membuat hidup menjadi kuat dan bahagia. Kenapa saya mau fokus kepada kita menjadi sahabat Allah? Saya ingin saudara tahu betapa pentingnya yang namanya sahabat. Pada awal kita mengejar karir, kita mungkin akan fokus punya impian. Saya mau punya rumah yang besar, tanahnya 1000 meter paling kecil, 3 lantai. Ya kan ada kolam renang,
Bisa nonton bioskop sendiri di rumah kita, ada teaternya dan lain sebagainya. Tapi saya beritahu saudara-saudara, ketika kita punya rumah mewah, kita punya mobil mewah, tapi kita nggak punya sahabat, saudara rasa hambar loh. Halo? Saudara punya semua, nggak punya sahabat, hambar loh. Anda menikmati apapun sendirian. Something yang hampa gitu. Coba kalau saudara punya rumah baru ya, wah, terus punya kor, itu kan sahabat. Terus syukuran di rumah. Saudara happy nggak? Teman-temanmu menikmati barbecue di samping kolam renang, saudara happy nggak? Atau nggak punya teman? Hanya lihat kodok berenang. Menikmati kolam renang saudara, beda. Apalagi kalau temannya ada yang bunyi, cek, 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 tahu. Ini kamar buat nonton nih, cek, 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 cek. Seneng kan? Ada yang dibanggain gitu loh. Tapi itu soal lain lah. Tapi ketika kita bersama dengan teman, beda. Persahabatan, punya sahabat itu membuat segala yang saudara nikmati itu naik menikmatinya. Dibanding menikmati sendiri. Percayalah yang saya katakan ini. Kalau saudara lagi ngejar fokus ke sana, saudara bilang, yang penting rumahnya dong. Oh, yang penting mobil mewahnya dong. Beda ketika bisa naik mobil mewah ngajak teman terus, keren lo mobil lo. Wah, beda. Demikian juga dengan pernikahan. Saudara jangan berpikir pernikahan itu akan langgeng terus ketika saudara hanya menekankan kepada cinta romantis. Fisik. Baru menikah oke, bulan madu. Punya anak 1, 2. Tapi ketika umur 40, 50. Saudara gak bisa lari ke sono terus. Karena badan kita merosot. Fisik merosot. Yang ganteng tiba-tiba menurun. Yang cantik menurun. Kenapa? Karena gravitasi bumi. Perut mulai turun. Paha turun. Pipi turun. Walaupun tiap minggu ke salon di pakpok. Digamparin sama tukang salon. Melorot. Akhirnya gak cukup salon. Pergi ke dokter itu. Ditarik. Tarik bertahan 6 bulan. Turun lagi. Gravitasi bumi gak bisa dilawan. Habis turun ditarik lagi kedua. Naik lagi. 6 bulan turun lagi. Tarikan ketiga. Robek. Lalu apa yang dikembangkan? Pernikahan akan bertahan. Karena hubungannya berubah. Bukan cinta romantis aja. Tapi suami atau istri kita menjadi sahabat. Nanti jadi sahabat. Ngobrol. Tukar pikiran. Yang penting mesti frekuensinya jalan nih. Jadi apa yang mempertahankan pernikahan? Persahabatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Pada hari tua kita, perhatian bagi yang gak peduli tentang punya teman apa gak punya teman. Hari tuamu akan menyesal. Apalagi kalau sudah mulai sakit-sakitan. Apalagi kalau saudara mulai makin terbatas. Gak ada gunanya semua kekayaan saudara. Kalau saudara gak punya teman. Bisa nongkrong yuk ngopi. Itu nikmatnya luar biasa. Persahabatan. Jadi jangan remehkan persahabatan. Ikut core yang belum core. Penting itu. Ya, jadi persahabatan ini saudara-saudara yang penting kita kembangkan dan Allah menciptakan kita untuk menjadi sahabatnya. Dan persahabatan dengan Allah, persahabatan dengan Yesus adalah persahabatan yang luar biasa. Apa yang ditulis oleh Yesus, yang dikatakan Yesus, Yohanes 15 ayat 13, coba kita baca. Sahabat yang namanya Yesus ini luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi persahabatan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah rencanakan dalam hidup kita bersama dengan Dia sebagai sahabat, itu persahabatan yang dalam dan pengorbanan. Dan Yesus bilang, aku berikan nyawaku. Persahabatan itu saudaraku jangan dikotori dengan saya mau berteman untung rugi, jangan.
Saya kadang-kadang dengar kalimat-kalimat yang bikin wih ngeri. Ketika diajak, ayo kita berteman yuk sama itu orang-orang baru. Ngapain berteman sama dia? Loh emang kenapa? Apa untungnya? Ada orang yang bersahabat tuh ngitung untung rugi saudara. Makanya kadang-kadang kata sahabat ini tidak begitu dalam lagi. Tapi sahabat yang namanya Yesus, dia berikan nyawanya untuk kita. Dia berikan hidupnya dan berkorban untuk kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, kenapa kok kita bisa jadi sahabat Yesus? Ini juga penting. Karena sebetulnya beda level kita, beda level jauh. Tapi kenapa kita bisa menjadi sahabat Allah, menjadi sahabatnya Yesus? Karena dia merendahkan dirinya senderandanya sampai selevel kita. Makanya lahirnya gak mungkin di istana. Kalau saudara punya teman presiden, maka yang sering diundang saudara ke istananya. Kalau saudara punya teman misalnya Ratu Elizabeth, wow ini tingkat dunia saudaraku. Wah kalau saudara ada acara diundang ke Inggris, ke London, ke istana siapa tadi? Ratu Elizabeth. Kalau ada acara misalnya acara penting, saudara teman Ratu Elizabeth, seluruh dunia hanya mengeluarkan 300 undangan. Dan dari 300 undangan, saudara satu-satunya dari Indonesia yang diundang. Keren gak saudara? Keren. Dapat undangannya, langsung dipotret. Masukin Instagram. Lalu undangannya sendiri diapain? Kasih bingkai. Dipasang di mana? Di dalam rumah enggak? Di luar rumah. Sampai yang lewat tuh bisa lihat. Gua temennya Ratu Elizabeth. Kalau Allah seperti itu, Yesus seperti itu, yang bisa jadi temannya siapa? Tapi dia merendahkan sampai bisa sama dengan kita. Nyambung lagi jadi teman. Kita gak ngerti. Dalam kekasih Allah. Luar biasanya ketika Allah ciptakan kita. Dia punya pikiran segambar supaya aku bisa ngobrol, berhubungan. Engkau sahabatku. Jadi hari ini, saudara jangan sedih ketika banyak temanmu meninggalkan engkau. Ada satu sahabat setia yang gak pernah hitung untung rugi. Namanya Yesus. Dia mau jadi sahabat kita. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia mau jadi sahabat saudara. Pertanyaan saya, maukah saudara menjadi sahabat Allah? Mengenal dia lebih dalam. Mengasihi dia lebih dalam. Belajar intim dengan Tuhan. Aku sahabatnya. Aku mau mengenal dia lebih dalam. Ada satu lagu yang waktu saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan, Yesus sahabatku. Kalau saudara sering belajar nyanyi lagu-lagu lama pasti tahu. Saya mau nyanyi sekali, kemudian kita nyanyi sama-sama ya. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat, mati bagiku. Yesus sahabat, orang berdosa. Kau sahabat setia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini saudara-saudara. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat
Yesus sahabat orang berdosa, kau sahabat. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, kau sahabat setia. Yesus mau menjadi sahabat bagi setiap kita. Bahkan Dia menciptakan kita supaya kita menjadi sahabatnya. Hari ini berapa banyak saudara mau berkata, aku mau jadi sahabat Allah. Aku kadang-kadang kesepian. Aku merasa hidupku kosong dan hampa. Aku merasa gak ada yang peduli dengan hidupku. Tapi Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Aku berikan nyawaku untukmu. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu beban hidupmu. Dan Yesus berkata, siapa yang menjadi sahabatku? Kalau mau angkat tangan saudara. Tuhan, kami angkat tangan. Kami tahu kami diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Kami tahu Tuhan, kami perlu mengenal Engkau lebih dalam. Kami perlu lebih intim lagi. Mengenal dan mengasihi Engkau lebih lagi. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami tanpa batas. Dan itu sebabnya Yesus sudah mati bagi kami. Yesus berikan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena kami tahu kami punya sahabat yang setia. Kami dipanggil dan diciptakan menjadi sahabat Allah. Sepanjang minggu ini yang kami kerjakan dan lakukan pasti berhasil. Karena Tuhan beserta dengan kami. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa urapi Pak Jokowi, Satgas COVID-19, Menteri Kesehatan, semua orang yang terlibat, pemerintahan, pemimpin daerah untuk bertindak dengan benar mengatasi COVID-19. Sehingga apapun varian baru dari India atau dari manapun juga tidak akan menyebar di Indonesia. Indonesia diprotek oleh Tuhan. Indonesia akan keluar dari COVID-19. Ekonominya akan dipulihkan. Gereja akan dibuka kembali. Pujian dan penyembahan akan terdengar di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan, kami membuka hati kami. Dan kami terima bersama anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta